Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan, seorang trainer, public speaker, dan author. Nah, senang sekali kembali berbagi kepada Sobat Inspirasi yang senantiasa menunggu video-video terbaru dari channel Inspirasi ini. Nah, saya doakan mudah-mudahan Anda jauh lebih baik dan mudah-mudahan video-video yang saya buat bisa bermanfaat untuk Anda, khususnya saya pribadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang menarik yang pernah saya tulis dalam buku pertama saya, yaitu tentang sudah berusaha kenapa masih gagal. Nah, tema ini sebenarnya banyak ditanyakan oleh teman-teman. Kak, saya sudah belajar, saya sudah berusaha, saya sudah belajar kepada guru-guru terbaik, mentor-mentor terbaik, tapi mengapa masih saja gagal? Nah, Sobat Inspirasi, pada kesempatan yang lain saya sering mengatakan bahwa pencapaian hebat itu tidak bisa dibangun dalam satu malam. Butuh proses panjang, butuh kerja keras, butuh usaha yang ekstra untuk benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Jadi ada dua hal yang akan kita lakukan ketika mengalami yang namanya kegagalan. Yang pertama adalah kita mungkin akan putus asa, berhenti berusaha, berhenti belajar, dan berhenti bertanya. Kemudian reaksi yang kedua adalah kita fokus pada impian kita dan kita mencari solusi terbaik. Nah, tinggal bagaimana reaksi kita, tindakan kita ketika kita mengalami yang kegagalan ini. Apakah kita terus belajar, terus fokus pada impian kita, atau justru kita berhenti berusaha? Nah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Nah, namun pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kembali ketika kita merasa gagal saat ini. Kita akan belajar kepada tiga hal ini. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kita bisa belajar dari Thomas Alva Edison. Nah, siapa yang tidak tahu daripada Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan terkenal sampai saat ini yang karyanya kita bisa nikmati saat ini. Tahukah Anda bahwa ketika dia melakukan sebuah eksperimen, ketika dia membuat sebuah karya, yaitu lampu pijar, dia mengalami ribuan kegagalan dalam melakukan dan dalam mencapai karyanya. Ya, dia gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Ada yang mengatakan 1001 kali dan lain sebagainya. Nah, bayangkan saja apa jadinya ketika Thomas Alva Edison ini berhenti berusaha, menyerah di pertengahan perjalanan ketika ia membuat karya. Mungkin sampai saat ini kita tidak akan menikmati karyanya, yaitu karya Thomas Alva Edison, yaitu berupa lampu pijar. Namun apa yang dia lakukan setelah mengalami kegagalan pertama, kedua, ketiga, sampai 1000, dia hanya butuh fokus pada impiannya, kemudian dia mencari solusi terbaik. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Thomas Alva Edison. Nah, kemudian adalah yang kedua adalah belajarlah dari pengalaman. Ya, belajarlah dari pengalaman kita. Nah, pepatah Cina mengatakan kesuksesan itu datang dari keputusan yang baik, keputusan yang datang dari pemilihan yang tepat, pemilihan yang tepat diperoleh dari pengalaman, dan pengalaman didapat dari pengalaman yang buruk. Nah, saat Anda saat ini mengalami yang namanya kegagalan dalam pencapaian Anda, dalam impian Anda, maka tugas Anda adalah belajarlah dari kegagalan itu, sehingga suatu saat kita tidak akan jatuh kepada lubang yang sama. Nah, maka dari itu pentingnya untuk terus belajar dari kegagalan dari hal yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah belajarlah dari masa kecil. Ya, kalau kita lihat anak kecil itu, ketika dia berusaha untuk bisa berjalan, prosesnya sangat panjang. Ya, dia harus merangkak terlebih dahulu, kemudian jatuh bangun lagi, sampai dia bisa merangkak, kemudian bisa berjalan hingga bisa berlari. Nah, begitulah proses hidup kita. Ya, dalam proses pencapaian impian kita mungkin akan mengalami kegagalan sehingga suatu saat kita bisa kuat dan bisa berlari dengan cepat. Nah, tiga hal ini jika kita aplikasikan, ketika kita bisa belajar dari tiga hal ini, maka saya yakin hidup kita akan terus fokus pada impian kita dan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan.
Nah, kesimpulan dari video ini adalah ketika kita sudah berusaha, kita sudah belajar, dan kita sudah mencari mentor terbaik dalam bidang kita, maka semua itu hanya masalah waktu. Inilah masalah proses, ya. Tinggal kita nikmati prosesnya, kita terus belajar, terus upgrade ilmu kita sampai kita benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat sharing pada kesempatan kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan klik lonceng di sebelah kanan agar mendapatkan notifikasi di setiap video-video terbaru dari channel Inspirasi ini. Saya Muhammad Fauzan, izin undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.